Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabil Noval Rizky. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara, yaitu ketahanan nasional Indonesia. Kita akan bersama-sama meninjau konsep, sejarah, serta tantangan ketahanan nasional di era global saat ini. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa itu ketahanan nasional? Secara definisi, ketahanan nasional adalah sebuah kondisi dinamis suatu bangsa. Isinya adalah ketangguhan dan keuletan kita dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau biasa disingkat dengan AGHT, baik datang dari dalam maupun luar negeri. Tujuan utamanya sangat mulia, yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ini bukan hanya sekedar konsep pertahanan militer, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk memahami konsep yang luas ini, Indonesia memiliki sebuah kerangka berpikir strategis yang disebut sebagai Astagatra, yang berarti 8 aspek. Astagatra ini adalah fondasi dari ketahanan nasional kita. Astagatra terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah Trigatra atau 3 aspek alamiah. Ini adalah modal dasar kita yang terdiri dari kondisi geografi kita yang strategis, potensi kekayaan alam yang melimpah, dan kondisi penduduk sebagai sumber daya manusia. Yang kedua adalah Pancagatra atau 5 aspek sosial. Ini adalah aspek dinamis yang menyangkut kehidupan kita, yaitu ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedelapan gatra atau aspek ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Melemahnya satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Dalam penerapannya, ketahanan nasional berpegang pada 3 asas utama. Asas kewilayahan yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan negara kepulauan, asas kekeluargaan dan gotong royong yang mengandalkan solidaritas sebagai kekuatan sosial, dan asas keutuhan serta kemandirian yang bertujuan menjaga persatuan dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Secara historis, konsep ini lahir dari rahim perjuangan. Benihnya sudah ada sejak era kemerdekaan tahun 1945 untuk menghadapi pemberontakan dan agresi militer. Saat ini kita hidup di era globalisasi dan tantangan terhadap ketahanan nasional menjadi semakin kompleks. Beberapa tantangan utamanya adalah masuknya ideologi asing dan budaya global yang dapat mengikis jati diri bangsa, maraknya ancaman cyber dan penyebaran informasi palsu atau hoax, ketergantungan ekonomi pada pasar luar negeri, potensi degradasi nilai-nilai nasionalisme terutama di kalangan generasi muda, serta dominasi teknologi asing dan ketimpangan digital di dalam negeri. Menghadapi tantangan tersebut, kita tidak boleh hanya diam. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dan harus kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, mendorong kemandirian digital dan memperkuat keamanan cyber nasional. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan mendukung inovasi UMKM. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dan yang kelima, memperkuat diplomasi internasional untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional kita. Sebagai kesimpulan, ketahanan nasional adalah kekuatan strategis yang mencerminkan kemampuan kita sebagai bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan. Ia adalah geostrategi Indonesia yang disusun untuk menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita nasional di tengah kompleksitas dunia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.